Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, angka baiknya kita berdoa kepada Allah, ya. Bagaimana seperti biasanya. Untuk Bapak persilahkan kepada ketua kelas yaitu Reza sebagai pemimpin doa. Silakan kepada Reza. Ucapkan terima kasih kepada Reza telah memimpin doa. Jadi anak-anak, hari ini sebelum kita belajar coding ataupun kecerdasan artifisial, jadi Bapak absen dulu, ya. Barangkali ada di antaranya yang nggak masuk atau sakit, ya. Afika, Aisyah Fitri, Akita Naila, Asmat Halim, Bilqis, Deviana, Kanza, Lydia, Muhammad Faiz, Naufal Rahman, Nagita, Nur Ashifa, Nur Hidayatul Fatihah, Faida, Rainal, Reza, Safiul, Wika, Zulfikri. Baik, alhamdulillah ya hadir semua, ya. Jadi inilah yang ingin Bapak maafkan, ya. Jadi kita belajar harus hadir semuanya gitu. Nanti ada sakit atau keterangan izin, silakan buat surat atau sebagainya, ya. Bapak nanya dulu, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Oke. Jadi supaya dapat semangatnya, sebelum kita mulai di pelajaran coding atau kecerdasan artifisial, mari kita lebih menggali semangatnya. Oke? Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Baik. Hari ini kita akan belajar coding.
dan KA, yaitu kecerdasan artifisial. Nah, pembahasan materinya adalah di berpikir komputasional. Sebelumnya Bapak menjelaskan dulu apa ya sebenarnya coding. Nah, coding adalah kecerdasan buatan yang diciptakan untuk meniru kecerdasan manusia. Nah, dia yang disebut dengan coding. Ya. Codingnya sebenarnya bentuk atau alatnya. Kalau yang codingnya ketika kita pekerjaan dalam proses mengoding namanya coding. Nah, ada juga coding dalam bahasa lain adalah serangkaian perintah yang membuat sebuah perintah ataupun program. Nah, apa itu program? Apa itu berhubungan dengan komputer? Ya jelas. Karena kita nggak jauh dari alat kayak namanya komputer, laptop atau sebagainya, ya. Nah, KAI sendiri, kecerdasan badan manusia yang diciptakan untuk meniru kecerdasan manusia. Ayat namanya kecerdasan artifisial. Namun, ia ada sebagai pengantar. Nah, dalam coding itu kita akan lebih lanjut ya mengenai materi tentang berpikir komputasional. Tentang apa? Materinya? Berpikir komputasional. Oke, sekarang akan Bapak lihatkan bagaimana yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Nah, perhatikan di layar, ya. Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum Bapak lebih lanjut mengenai berpikir komputasional, barangkali anak-anak ada yang tahu kira-kira apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Ayo, siapa yang berani? Ayo, coba angkat tangan. Siapa? Silakan siapa? Ada siapa? Yang tahu siapa? Bacakan nilai apa? Kira-kira menurut siapa berpikir komputasional? Nyari. Ya, berpikir seperti komputer, boleh. Yang lain, Sapio, apa Sapio? Berpikir seperti sistem. Oke, terima kasih. Semuanya nyambung ya. Jadi untuk lebih lanjutnya, bagaimana yang dikatakan berpikir komputasional? Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah konsep berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknik komputer. Nah, iya tadi yang disebutkan dengan berpikir seperti komputer. Namun, dari sisi lain juga menjelaskan bahwa berpikir komputasional adalah kemampuan di mana menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Nah, iya deh. Sementara seperti ini dulu. Nah, supaya lebih anak-anak lebih mudah, akan Bapak sederhanakan bahasanya. Jadi, yang dimaksud dengan berpikir komputasional adalah pola pikir manusia yang seperti komputer. Apa? Pola pikir manusia yang seperti komputer. Ialah disebut dengan berpikir komputasional. Ya, kita lanjut. Nah, orientasi kritis dalam berpikir komputasional. Jadi, keterkaitan hubungan antara berpikir komputasional dengan berpikir kritis, ia tidak dapat dipisahkan karena prinsip yang ada di dalam berpikir komputasional ini membangun cara kita berpikir, cara kita nalar, cara kita mengolah pikiran kita sehingga membantu kita dalam menyelesaikan masalah, mendapatkan solusi dari masalah yang kita dapat dengan berpikir lebih logis, lebih kritis dan lebih efektif. Ya, gitu. Lanjut. Nah, kemudian di sini akan Bapak jelaskan. Nah, disinilah sebenarnya titik bagaimana kita berpikir komputasional supaya lebih lanjut. Kami Pak belum dapat gambaran bagaimana sebenarnya komputasional. Nah, di dalam berpikir komputasional ada 4 prinsip, anak-anak. Ada 4 prinsip. Yang pertama apa? Dari jaring.
Dekomposisi. Oke, yang kedua. Pattern recognition. Nah, yang ketiga. Oke, yang keempat. Algorithmic thinking. Oke. Apa Pak sebenarnya yang dapat pandai itu? Nah, jadi kita akan lihat apa sebenarnya yang masuk dalam prinsip berpikir komputasional. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi atau disebut dengan pemecahan masalah. Nah, dekomposisi adalah memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian terkecil. Iya, yang dimaksud dengan dekomposisi. Misalnya contoh. Siapa yang suka acara ulang tahun? Tunjuk tangan. Yang siapa undangan ulang tahun mustahil tak sukai. Oh, suka lainnya ulang tahun. Nah, biasanya kita contoh dalam merancang kegiatan ulang tahun. Apa dulu yang kira-kira nak kita rancang tuh? Kira-kira. Memilih tempat, kemudian mengundang teman yang lain. Menyiapkan makanan, apa lagi yang lain? Menentukan permainan ataupun menentukan memilih tempat. Nah, contoh kalau kita tidak ada komposisi ataupun yang ada di dalam acara ulang tahun, barangkali ulang tahun kita berantakan, nyangke. Kita tidak tahu nak pilih makanan di kafe kalau nak kita sajikan, kemudian tempatnya nak di mana. Nah, kemudian makanan yang kita hidangkan kala apa, siapa yang nak kita undang, tentunya kan perlu nak kita cadangkan. Ialah yang dimaksud dengan dekomposisi, artinya ada bagian-bagian terkecil di dalam bagian terbesar ya. Nah, jadi komposisinya dalam misalnya acara ulang tahun, ada kita memilih tempat, ya, kemudian mengundang teman, menyajikan makanan ataupun biasanya mengadakan permainan. Nah, sampai itu ada paham? Sebentar ya. Bapak contohkan. Kemudian lanjut yang kedua. Pattern recognition. Apa yang maksud dengan pattern recognition? Dia adalah pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menentukan pola yang bisa digunakan kembali. Nah, di samping sudah Bapak siapkan LKPD, cara bagaimana menyusun balok ataupun bangunan. Contoh di pelajaran matematika. Nah, kira-kira siapa yang mau jawab? Nah, bagian ada yang hilang dan dua kotak. Kita lihat kotak yang pertama. Pertama apa? Persegi, segi 3, segi 4, segi 3, segi 4. Nah, kita lihat dari atas. Nah, kita lengkapi di bawah. Kira-kira yang hilang tuh apa? Nah, yuk. Yang hilang, ayo Bapak lihat. Nah, kita hilang. Apa yang hilang tuh? Segi 3. Kemudian persegi. Oke, mantap. Kita beri tepuk salut untuk Agita. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Oke, terima kasih Agita. Kemudian yang lain Bapak minta yang cowok. Nah, silakan nanti ya kepada Naufal. Naufal. Kita lihat pola pertama. Ada emas, kemudian bintang, bintang dan emas. Nah, kira-kira yang kurang itu apa ya? Naufal. Bintang, kemudian emas segi 5. Betul ke? Betul? Oke, betul. Oke, tepuk mantap untuk Naufal. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke, yang Bapak maukan. Itulah yang dimaksud dengan menyusun pola atau pengenalan pola. Jadi, habis persegi, bangunan apa lagi?
terus persegi segitiga, terus kemudian persegi lagi. Itulah yang dimaksud dengan pola. Sampai bisa paham yang dimaksud dengan pola? Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian yang ketiga ada abstraction atau abstraksi. Apa Pak abstraksi? Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk penyelesaian masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Nah, sebagai contoh, situ ada Bapak lihat contoh. Nah, sekarang Bapak mau Asmat Halim yang jawab. Misalnya, ditebak, aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada di meja, ada kursi. Tapi bukan di rumah. Apakah aku? Ayo Asmat Halim. Apa kira-kira? Ayo berpikir. Nah, itu sebagai gambaran atau abstraksi ya. Gambaran kira-kira apa itu di situ? Gambarannya apa? Ayo. Fatihah? Tahu? Ayo, coba. Apa? Hah? Restoran boleh. Make up boleh. Ya. Jadi aku adalah tempat membeli makanan. Betul nggak restoran? Betul. Ada meja, ada kursi. Tapi bukan di rumah. Apakah aku? Jadi jawabannya adalah restoran. Betul, ya. Kemudian yang kedua. Nah, siapa yang jawabnya nanti ya. Aku adalah alat untuk menulis. Ya. Biasanya panjang dan runcing. Sering dipakai di sekolah. Apakah aku? Ayo siapa yang mau jawab? Oke, Bilqis, siapa Bilqis? Pensil. Tepuk salut untuk Bilqis. Salut. Oke, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Oke, mantap Bilqis. Artinya anak-anak udah apa? Paham itulah yang dimaksud dengan abstraksi. Nah, iya dia. Paham nih sampai situ Nah, dialah yang maksudkan dengan berpikir komputasional. Jadi kita berpikir seperti komputer. Oke, lanjut yang terakhir. Lihat. Algorithmic thinking. Nah, algorithmic thinking itu adalah berpikir algoritmik. Nah, berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang secara sistematis, ya, yang secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, sebelumnya kita akan bermain game di situ, ya. Ya. Kita akan coba belajar berpikir algoritmik. Jadi Bapak sudah siapkan LKPD tentang bagaimana langkah mencuci tangan yang benar. Ya, nanti anak-anak mencocokkan pola 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Oke. Kita matikan dulu. Oke. Kita matikan dulu. Kita tempel dulu itu. Bentar. Lebih kiri boleh timbul mana? Tolong Bapak, pegang. Oke, pegang dulu ya. Kasih lebih kiri ya.
Masih semangat? Masih. Sekarang kita beri tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, sambil nanti kita akan belajar bagaimana cara yang berpikir algoritmik, ya. Algoritmik thinking. Di sini anak-anak akan menyusun langkah-langkah yang sudah diinstruksikan di LKPD yang Bapak berikan. Ya, nanti anak-anak Bapak minta satu kelompok satu orang untuk maju mencocokkan, ya, mencocokkan. Nanti akan Bapak tunjuk orangnya. Ya, adil ya, supaya aktif semuanya. Jadi nanti supaya tahu. Tapi kalau salah namanya kita belajar, tapi ya. Yang penting kita mengerti apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Satu lagi. Selesai. Nah, sebelum kita mulai di LKPD, Bapak minta untuk berdiri, mengambil posisi. Kita akan mengadakan permainan benar salah. Silakan berdiri mengambil posisinya. Nah, sini stop. Itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, posisinya dirapatkan dulu. Ya, itu baca dulu, nanti di sini. Cek, itu barisan itu, nanti cek. Garis. Iya, barisannya di situ. Itu barisannya di sini. Nah, silakan berbaris. Sekarang kita bermain game benar salah. Benar salah. Oke, Asmat Alin. Alin di depan. Oke, ingat kuncinya adalah benar salah. Ingat ya. Benar salah. Udah fokus. Ayo ready? Oke. Kuncinya adalah benar salah. Maju ke depan. Ya. Maju ke depan. Maju ke belakang. Nah, salah. Duduk. Itu salah, duduk. Nah, masih 3. Masih duduk. Benar salah. Maju ke belakang. Nah, duduk. Duduk ya. Nah, ada salah. Jadi pemenangnya adalah kelompok Kanza. Tepuk tangan untuk Kanza. Oke. Kita beri tepuk wow. Beri dia W. Beri dia O. Beri dia W. Wow. Mantap. Oke, mantap. Oke. Sekarang kita akan bagaimana kita menyelesaikan langkah dengan mencuci tangan yang benar. Nanti kelompok 1, nanti Renal yang maju, kelompok 2, nanti Afika, kelompok 3, Al-Fatihah, kelompok 4, nanti Deviana, kelompok 5, nanti Kanza. Ya, kita siap 1, 2, 3, 4, 5. Ya.
Nanti selebihnya akan Bapak tunjuk. Ya. Udah siap semuanya? Siap. Sekarang Bapak minta di sini adalah bagaimana kita berpikir berpikir algoritmik, artinya menyelesaikan menyusun langkah-langkah ataupun instruksi bagaimana kita langkah mencuci tangan dan benar. Nanti di sini di bawah sudah Bapak acak kira-kira gambar mana dulu yang langkah pertama, kemudian langkah kedua dan seterusnya. Nah, yang nanti Bapak tunjuk nanti ini diambil kemudian ditempel ke langkah yang 1, 2, 3 dan selanjutnya. Ya, sudah siap? Oke, sekarang Bapak minta silakan kepada kelompok 1 untuk menyelesaikannya. Reynal, silakan. Kira-kira yang mana itu Reynal? Nah, lihat, ambil, baca dulu, lihat gambarnya, dibaca. Kira-kira pola langkah yang pertama itu apa dulu? Nah, langkah yang pertama yang dulu. Nah, lihat, kudinya habis, saya lihat. Nah, yang mana? Yuk. Nah, lihat. Nah, lihat, ini apa? Nah, langkah ketikkan ke nomor 1. Oke, dibaca nyaring-nyaring nih Renal. Apa langkah yang pertama? Basahi kedua tangan Anda. Oke, silakan duduk Renal. Terima kasih. Beri tepuk mantap untuk Renal. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke, kemudian yang kedua silakan Afika kelompok 2 untuk menyelesaikannya. Lihat, kelompok 2. Apa ya? Lihat, kelompok 2. Nah, lihat. Kelompok 2 ya. Tempelkan. Terus. Kemudian baca, apa langkah yang kedua? Tuangkan sabun secukupnya. Ya, terima kasih Afika. Beri tepuk mantul. Tepuk mantul. Tepuk salut. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Oke. Kemudian kelompok 3 silakan Al-Fatihah. Ya. Untuk menyelesaikan langkahnya. Lihat, baca dulu, lihat gambarnya. Yang mana kiri-kiri. Ayo, lihat. Begini. Nah, begini lihat. Baca. Yang mana? Ayo. Lihat. Dah. Tempelkan. Oke, lanjut. Apa? Yang langkah ketiga, lihat. Gosok kedua telapak tangan Anda. Oke, silakan. Mantap. Beri tepuk wow untuk Fatihah. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, mantap. Oke. Selanjutnya kelompok 4. Deviana, silakan maju. Ya. Habis menggosok kedua telapak tangan. Yes. Ayo. Apa kira-kira? Nah. Lihat, baca dulu, lihat gambarnya, baca. Kira-kira apa langkah selanjutnya? Nah, ayo. Deviana, udah ada langkahnya. Oke, ambil. Tempelkan. Baca nyari media apa langkah Deviana? Oke, bersihkan daerah jari-jari, punggung, tangan, dan kuku. Ya, silakan. Deviana, tepuk tangan untuk Deviana. Oke, lanjut untuk yang kelima. Silakan Kanza. Nanti menyelesaikannya Sapiu ya. Ayo, lihat. Baca. Yang mana yang kiri? Oke, ambil. Tempel ke angka nomor 5. Oke. Dibaca kan, dibaca. Apa langkah nomor 5?
Nah, bilas tangan Anda dengan air bersih. Tepuk tangan untuk Anda. Lanjut, yuk. Nah, apa ya terakhir? Yang terakhir mudah, karena dia tinggal menyosokkan. Apa ya, yuk? Berikan tangan Anda dan mandikan tangan dengan tisu. Keringkan tangan Anda dan matikan keran dan diselap dengan tisu. Nah, inilah yang dimaksud dengan berpikir algoritmik. Artinya menyelesaikan langkah-langkah ataupun bersistematis dengan tadi contohnya kami tentang mencuci tangan yang benar. Sampai sini paham maksudnya? Yang berpikir komputasional. Jadi Bapak ulang. Yang berpikir komputasional adalah bagaimana kita berpikir seperti komputer. Artinya kita berpikir secara sistematis. Artinya berurutan, terlangkah, terurut, ya. Nggak mau dia misalnya, contoh kalau cuci tangan, nggak mau dia harus pakai yang dulu, dibilas dulu. Mana sabun nih? Tentunya untuk dites. Harusnya basahin tangan dong. Sampai di situ ada yang ditanyakan. Kira-kira dari berpikir komputasional. Untuk anak bukannya untuk coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ya ini adalah sebagai dasar dulu ya. Ini adalah sebagai dasar supaya anak-anak mengerti. Sebenarnya coding itu apa, KA atau kecerdasan artifisial itu apa, yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial itu apa. Nah, jadi Bapak jelaskan lagi, coding adalah serangkaian perintah yang membuat sebuah perintah ataupun program. Iya, bukan coding tadi. KA-nya, kalau KA-nya kecerdasan artifisial, itu adalah kecerdasan buatan diciptakan mampu meniru kecerdasan manusia. Nah, bagaimana yang diikuti komputasional itu? Nah, istilahnya komputasional adalah kita berpikir seperti komputer. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Sudah paham sebenarnya? Oke, untuk itu mari kita beri aplaus ataupun semangat untuk kita semuanya. Tepuk tangan. Jadi Bapak minta anak-anak ya, intinya bahwa pelajaran hari ini anak-anak bisa memilah yang mana kita bisa yang dikatakan dengan berpikir kritis, berpikir logis, kemudian secara efektif. Jadi kita harus minta kata-kata, ya. Karena kita harus berpikir, karena kita di fase C, di fase C kita harus bisa berpikir kritis, logis, dan secara efektif. Nah, ya. Jadi Bapak cukupkan sekian dulu materi kita pada hari ini. Nah, alangkah baiknya sebelum kita menutup, jadi mari kita berdoa, ya, berdoa. Karena kali kita dibuka dengan doa, kemudian kita tutup dengan doa dengan membaca surat doa ya, doa selamat ya. Bapak pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bapak cukupkan sekian dan Bapak ucapkan terima kasih atas kerjasama anak siswanya kepada anak-anak. Mudah-mudahan apa yang nanti ataupun yang telah Bapak jelaskan ya, artinya bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Jadi Bapak ucapkan atas terima kasih atas segala perhatian dan Bapak akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai doa kan? Cukup.